Pertama target, Ustaz. Ya, harus ada target. Satu hari harus berapa tuh, ya. Awal-awal ya kita target 1 halaman. Walaupun tidak capai memang berat banget itu 1 halaman untuk pemula seperti kita. 1 jam 2 jam itu tidak bisa 1 halaman ya. Tapi insya Allah lama-lama itu akan mudah. Ya. Bahkan saya motivasi kepada murid-murid saya, Ustaz. Nabi SAW itu menghafal Quran itu dengan dalam jangka waktu 23 tahun loh. Ya, betul. Tidak mesti terburu-buru 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, tidak mesti itu. 23 tahun pun tidak masalah. Betul. Ya, makanya alhamdulillah mutarabi saya itu ada yang bahkan belum bisa baca Quran tapi sudah bisa menghafal hampir 2 juz. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qori. Berarti hari ini Mu'adz khatam lagi ya? Ya, hari ini Mu'adz khatam ya. Juz 30 Mu'adz tuh hari ini. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Coba nak Mu'adz bisa diperdengarkan dulu mengajinya Mas, juz 30 nak saya. Mengaji, Mu'adz juz 30. Ya, coba perdengarkan dulu ke sahabat Al-Quran ya. Didekatkan mic-nya yang besar itu, Ustaz. Kita dengarkan bacaan Ananda Mu'adz yang telah mengkhatamkan hafalan Al-Qurannya yang mengkhatamkan setiap bulan ya, hifdzan Ustaz ya. Murajaah hafalannya itu setiap bulan, tidak melihat lagi mushaf. Masya Allah. Baik, dibaca apa yang mau dibaca? Mata yassara lahu. Apa? Silakan. Dari murojaahnya. Ya, apa saja nak ya yang dibaca? Biasanya kalau sudah banyak begitu. Ya bingung dia. Tes saja Ustaz, tes. Saya yang tes langsung ya? Iya Ustaz. Baik, baik. Siap nak Mu'adz ya? Ustaz tes ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu terlalu panjang kalau setelah itu. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cukup. Ya, cukup. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا
Sum summa oh, Masya Allah. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Masya Allah, tabarakallah, sangat menggembirakan dan mengharukan. Tadi sahabat Al-Quran sengaja saya memilih dari berbagai surah, berbagai juz, dari awal, pertengahan, akhir. Masya Allah, tabarakallah, dijawab dengan baik oleh Ananda Mu'adz. Ini sangat menggembirakan, sangat membahagiakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahan kepada Ananda dan juga kepada anak-anak kita semua insyaallah. Ya, dan tentu al-fadl ba'dallah kembali kepada antum Ustaz Rais dan keluarga ini. Saya teringat dengan firman Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Masya Allah, tabarakallah. Kalau yang di sampingnya saudara siapa ini? Siapa ini? Masya Allah. Usman. Masya Allah. Jadi, Usman. baik, sebentar lagi Ustaz, kita kembali lagi ke antum Ustaz. Yes, jadi ini kan kalau daraja atau tingkat itqan ya dalam hafalan Al-Quran sampai sudah bisa dites seperti tadi secara random ya, dan sekedar info kepada para sahabat Al-Quran ya, ini acara ini tidak disetting sebelumnya, tidak ada kami sampaikan bahwa kami akan tes hafalannya sama sekali, tidak. Ya Allah yang Maha Tahu. Ini benar-benar tadi saya juga bingung cari pertanyaannya. Saya ambil saja dari kanan dan kiri, tengah, belakang Al-Quran. Masya Allah bisa dijawab dengan baik oleh Ananda Mu'adz. Kita kembali dulu ke antum Ustaz. Yes, antum juga kan memiliki program untuk itqan hafalan Al-Quran. Sudah sejauh mana, bagaimana program keseharian antum untuk menjaga hafalan Al-Quran, apalagi program yang sementara berjalan. Saya juga lihat antum Masya Allah berkeliling untuk mengajarkan ilmu tajwid kepada para ikhwah ya di berbagai daerah. Bisa diceritakan ini Ustaz? Ya, sebelumnya saya apresiasi dulu Ananda Mu'adz. Syukran nak, Masya Allah. Jaga terus hafalannya ya. Setelah ini apa programnya Ustaz? Dia lagi menghafal apa ya, sekarang? Sementara menghafal hadis Arba'in Nawawiyah Ustaz. Dia hadis ke-28 sekarang. Sudah hadis ke-28 ya. Masya Allah, Masya Allah. Taib. Lanjut sudah Ustaz. hafal juga Kembali ke mutun-mutun ya. Beberapa mutun tajwid, Ya. mutun akidah. Masya Allah. Apa saja yang dihafal Ustaz dari matan-matan itu? Matan Nawaqidul Islam, ya, akidah.
kemudian Tuhfatul Atfal, kemudian Jazariyah ya sudah dapat juga sanad ya. Masya Allah, Jazariyah Masya Allah. sama Syekh ya. Kemudian Al-Mufid dan baru itu Ustaz ya, sementara Masya Allah, Masya Allah. mau di yang lain. Ya Allah. Ya Ustaz, alhamdulillah kami kebetulan diamanahi di pusat DPP Wahda Islamiyah di membawahi lembaga LP2TQ ya, program tahsin. Jadi saya bersama guru saya Ustaz Marhali ya, hafizallahu taala. Itu punya tugas ya bagaimana para asatidzah ya di seluruh cabang ya Wahda Islamiyah Indonesia itu bacaannya bagus, kemudian berstandar. Nah inilah tugas kami Ustaz di pusat. Ya ada 38 provinsi yang kita kontrol ya, yang kita mau bina. Hanya kami pindah-pindah daerah. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya alhamdulillah, doakan Ustaz ya mudah-mudahan ini berjalan. Dan kita di lembaga Al-Quran ada 4 Ustaz ya, karena di DPP Wahda ini ada bidang Quran, jadi bidang Quran yang membawahi 4. Ada khusus hafalan ya, ada khusus tahsin, nah disitulah saya. Ada khusus belajar Al-Quran dari nol, dan ada khusus pahmul Quran, terjemah Al-Quran. Masya Allah. Ya, Masya Allah. saya di bidang tahsin, tapi ini semua berkolaborasi ya antara semua ini. Betul, betul, betul. Alhamdulillah. Jadi itu amanah kami di pusat. Jadi ya mudah-mudahan ini sukses lah ya. Karena kalau bacaan bagus insya Allah ya mudah-mudahan dari situ Al-Quran bisa tersebar Ustaz. Ya. Masya Allah, Supaya Masya nanti Allah. tidak terlalu jauh lah bacaannya. Itu tentu pengabdian dan tugas yang sangat mulia Ustaz Rais. Tapi kalau untuk barnamij atau program pribadi antum, selama ini antum tadi kan antum sudah sebutkan beberapa guru. Apa ada lagi guru yang lain yang antum alhamdulillah belajar dari banyak Ustaz. Jadi selain guru-guru kita itu ya alhamdulillah ada beberapa saya juga tempat kami belajar. Ada Syekh Mahmud dari Mesir ya. Ini pertama itu paling berjasa dalam hidup kami adalah Syekh Karamullah Ustaz ya. Ustaz juga Masya Allah. Rahmatullah sudah dapatkan itu sangat berjasa banget itu ya. Melalui wasilah Ustaz Ikhwan Abdul Jalil hafizahullah taala dan Dr. Faisal Masya Allah ya. Ya. Beliau yang mendatangkan beliau dan saya asistennya pada saat itu. Yang menemani beliau ya membawakan makan siang beliau, makan malam beliau. Menemani beliau kemana-mana, disitulah saya menyetor ya hafalan, perbaiki ya. Tahsin. Alhamdulillah lumayan luar biasa ya jadi. Kita kira dulu bacaan kita sudah bagus ya, Masya Allah. Ternyata ketika belajar sama saya itu, Masya Allah. Kalau orang anak muda paibesnya itu beda banget. Di format ulang ya. Format ulang, nggak ada yang benar. Kembali ke setelan pabrik. Saya pernah suatu ketika setoran sama beliau surah Abasa Ustaz. Abasa wa tawalla. Itu satu surah lancar Ustaz. Ya lancar apa kita ya lancar. Tapi kata saya salah semua ya. Masya Allah. Kayak Allah. Kemudian betul-betul saya dibentuk itu Ustaz. Saya pula itu saya latihan ya sakit sampai belakang saya itu. Datang lagi menyetor, saya dimarahin lagi tuh. Antum tidak latihan ya? Saya sudah sakit nih, saya sudah paru suara saya. Katanya tidak latihan, Masya Allah ya. Luar biasa lagi beliau. Setelah itu ada saya ambil ya hafizahullah taala. Beliau salah seorang guru Quran juga di Mesir ya. Pernah datang ke Indonesia. Guru-guru kita juga ya para satunya. Nah, beliau mulai mengajarkan qiraat ya kepada kami. Alhamdulillah. Beliau menasihati, jadi mulai dari riwayat Asim, ya kan, Hafs dan Syu'bah. Setelah itu beliau mengajarkan Ibnu Katsir, ya, karena ini beliau memiliki metode dari yang paling mudah ke yang paling susah. Yang dulu langsung semua, dia kasih tahu itu ini yang paling mudah baru ini Katsir, ya. Alhamdulillah selesai. Kemudian beliau ajar juga riwayat Ibnu Zakwan. Itu antum setor langsung atau online? Beliau memberikan usulnya saja. Usul farsnya. Begitu. Usul dan farsnya. Betul. Kemudian kita setoran sampai ya surah Al-Baqarah aja. Ya, setelah itu kata beliau mudah, yang lain itu mudah.
Sampai sekarang pun masih komunikasi. Kalau ada beberapa bacaan yang kami tidak tahu ya saya japri langsung. Share bagaimana caranya. Setelah itu ya belajar sama Syekh Hisham dulu, pernah belajar ya sama beliau ya online. Hisham Abdul Bari. Ya, hafizahullah taala online itu cukup lama juga sama Ustaz, ada 1 tahun. Ya program Syarah Syatibiyah ya. 1 tahun berjalan itu baru ya setelah itu dirubah lagi ya belajar riwayat Qulun. Ya setelah itu terputus ya. Tapi alhamdulillah kami sempat ketemu di Bekasi waktu ke Indonesia. Setelah itu ya belajar lagi sama orang Malaysia ya. Sekarang guru kami dari Malaysia. Kami belajar riwayat Qulun, kemudian riwayat Wars, ya kemudian baru-baru ini Ibnu Amir. Ya masih belajar Ustaz ya. Masya Allah, dan setelah bisa itu ya bisa mentorkan semuanya. Doakan Ustaz ya. Amin, amin, amin. Insyaallah. Amin ya Rabb. Semoga dimudahkan perjalanan antum. Ya, nah ini baru-baru lagi alhamdulillah saya datang ya, Masya Allah juga yang luar biasa keilmuan beliau ini ya. Masya Allah saya. Ustaz, mungkin antum bisa berbagi tips dengan para sahabat Al-Quran. Bagaimana antum memanajemen diri antum sendiri. Ini kan yang seperti itu banyak halangannya. Dari tadi ini kita bicara manis-manisnya semua kan. Nah, mungkin antum berbagi juga dengan kita tadi sudah sukanya, dukanya seperti apa. Ya itu menghafalkan butuh mujahadah yang sangat luar biasa. Apalagi antum ini menghafal termasuk terlambat sebenarnya dalam tanda kutip. Walaupun namanya belajar Al-Quran itu tidak ada kata terlambat. Tapi antum tadi kan sampai selesai kuliah, sampai setelah menikah, baru belajar Al-Quran, baru memperbaiki bacaan. Ya bahkan setelah ada syekh di format ulang kembali, namun subhanallah antum sudah bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran dengan mutqin, ditambah dengan mata-mata tajwid dan riwayat yang lain. Mungkin antum bisa berbagi dengan kita tips-tips dan kiat-kiat antum terutama melawan kebosanan atau tantangan-tantangan yang lain. Harus disebutkan dulu tantangannya, baru solusinya seperti apa. Fadhal. Ada pepatah Arab Ustaz mengatakan wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab ya. Jadi tidak ada kelezatan ya setelah melalui kelelahan. Ya jadi tantangannya luar biasa sebenarnya ya, tapi alhamdulillah ya wasilah menikah ini saya sama istri ya bagus ya, sepakat mengambil jalur ini, jadi kita bagi tugas lah ya. Masya Allah. Pertama target Ustaz ya, harus ada target. Satu hari harus berapa tuh ya. Awal-awal ya kita target 1 halaman, walaupun tidak capai memang berat banget itu 1 halaman untuk pemula seperti kita. 1 jam 2 jam itu tidak bisa 1 halaman ya. Tapi insya Allah lama-lama itu akan mudah. Ya. Yang kedua ya setelah ada target komitmen ya. Komitmen. Nah inilah yang kadang yang paling berat. Yang paling berat saat ya komitmennya apalagi kayak saya menghafal sendiri. Itu Masya Allah sebenarnya ya berat banget. Tapi alhamdulillah kita berada di lingkungan yang bagus, maka ini juga penting Ustaz. Lingkungan. Ya seperti tarbiyah itu ya, ketemu selalu ustadz kita, ketemu selalu teman-teman kita. Inilah yang menjaga kita. Ya minimal di tarbiyah itu kan kita menyetor hafalan, itu ada seorang hafalan. Betul. Nah disitulah semangat kita itu. Ya semangat, Masya Allah kita menyetor. Ya. Kemudian yang kebosanan ini jelas ini kayaknya semua penghafal Quran ini mengalami Ustaz ya. Itu tantangannya. Ya bosan ya, apalagi ada yang tidak masuk ya. Itu Masya Allah. Jadi kalau begitu biasa ya tinggalkan aja dulu. Yang menghafal ya. Pokoknya bikin apa terserah ya. Kasih senang-senang aja dulu. Refreshing dulu ya. Sebelum muncul. Yang paling pengaruh sebenarnya itu adalah guru Ustaz. Ya. Betul. Harus ada guru ini karena dialah yang membimbing kita ya, kayak saya itu Ustaz Asbin ya. Beliau target pokoknya ya setiap datang ke sini setoran 2,5 lembar. Masya Allah. Begitu. Jadi kita kalau ada guru itu ada target, Masya Allah semangat kita ya. Belum ada target saya, sementara besok ini sudah mau ketemu sama Ustaz. Dan saya dulu tinggal saya di Goa Ustaz. Di Goa, Ustaz mengatakan kamu harus di sini sholat subuh. Karena kalau setelah sholat subuh, Ustaz tidak ada lagi tuh. Sudah pergi beraktivitas ya. Jadi saya sudah jam 4 sudah harus siap-siap ya sampai di sana subuh.
Nah ini paling penting tuh Itu selama 3 tahun itu. Iya Ustaz, selama kurang lebih 3 tahun lebih. Ya. Masya Allah. Jadi kalau ada guru ya ini yang menyemangati kita, memberikan kita tips-tips kesalahan. Karena kita menghafal sendiri tuh Masya Allah ya. Dikira benar ya lil alamin, ternyata lil alimin. Iya betul. Tapi dari kalau ayat lil alamin, lil alimin. Iya. Ya. Iya. Nah kalau ada guru ya bagus. Ketiga memang yang paling penting ini dukungan keluarga. Ya. Betul. Dukungan keluarga, kalau tidak ada dukungan keluarga agak sulit rupanya. Makanya saya alhamdulillah nanti setelah menikah baru bisa menghafal, karena memang ya alhamdulillah istri itu cukup pengertian ya. Jadi walaupun ditinggal Iya. ya tidak ya begitulah saat ya. Iya. Karena pagi-pagi Masya kita Allah. harus bergelut dengan Al-Qur'an ini. Betul. Ya kita harus meroja lagi, kita harus apa ya, banyak memang waktu tersita ya. Apalagi dulu waktu masih kerja di luar itu, aduh pasti banyak banget itu waktu ya tersita di situ Ustaz. Makanya tantangannya itu aja ya. Jadi solusinya kalau bisa memang ada guru Ustaz. Ya inilah guru ini yang tidak bisa menggantikan apapun ya. Guru ini yang Jadi tadi dua tadi lingkungan, teman. Ya lingkungan, guru, komitmen dulu Ustaz, ada target. Ya. Setelah itu komitmen, ya. Setelah itu ada lingkungan, baru guru. Ya. Nah, ini kalau ada semua ini insya Allah ya. Masya Allah. Kalau bosan-bosan dikit, refreshing dulu. Ya Ustaz. Yang paling penting memang itu semangat dari dalam. Refreshingnya antum apa Ustaz? Kalau tidak salah antum juga ini jago bela diri. Masya Allah. Antum juga memanah. Antum juga berkuda. Antum juga berenang. Masya Allah. Antum atlet juga. Nah, itu hobi aja Ustaz. Iya. Hobi yang sangat bermanfaat tentunya. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ya begitu aja, kita berenang ya, kita bela diri ya, kita berkuda. Pokoknya apa saja yang menyenangkan diri kita. Iya. Betul. Setelah tenang, setelah nyaman, udah enak itu. Lanjut lagi. Iya. Lanjut lagi. Yang penting jangan terputus ya. Yang penting jangan terputus Ustaz. Bahkan saya motivasi kepada murid-murid saya Ustaz. Nabi SAW itu menghafal Quran itu dalam jangka waktu 23 tahun loh. Ya, betul. Tidak mesti terburu-buru 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, tidak mesti itu. 23 tahun pun tidak masalah. Betul. Ya, makanya alhamdulillah mutarabi saya itu ada yang bahkan belum bisa baca Quran tapi sudah bisa menghafal hampir 2 juz. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Belum bisa baca Quran Ustaz, bahkan tidak bisa membaca. Kita bantu dengan audio dia, kemudian dia setorkan setiap pekan ya. Begitu juga mutara-mutara bisa yang lain. Itu kita motivasi begitu ya, santai aja. Quran ini jangan diburu-buru. Bukan sesuatu barang yang kayak bagaimana, ini jadikan menyenangkan ya. Karena kata Allah Toha, dan jadikan program seumur hidup. Betul, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ya, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini jadi sulit bagiku. Beban. Ya, jadi beban. Jadi beban. Jadi kan menyenangkan. Nah, makanya saya tanya mutarabi saya, kecilkan ininya, targetnya. Ya, santai aja ya. Quran itu santai aja. Jangan jadi beban. Apa yang menurut kita bagus itu aja. Bahkan saya target mereka Ustaz. Kalau tidak menghafal satu huruf, satu kata pun tidak masalah, saya terima. Datang menyetor satu huruf atau satu kata diterima, tidak apa-apa. Ya, walaupun setelah itu kita evaluasi kenapa bisa ya. Masa sih satu pekan nggak ada ya. Nah inilah saat ya, alhamdulillah. Antum mengingatkan saya dengan kisah salah seorang ustadz yang seperti antum juga. Dia punya halaqah Al-Quran dan nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa, anak-anak bermain tak masalah, dan ditarget murid-muridnya ini ditarget. Iya Ustaz. Ya bahkan dikasih denda bahwa pekan depan siapa yang tidak menyetorkan hafalan dia menyetor, diganti dendanya dengan 5 butir telur. Oh Masya Allah. Iya. Masya Allah. Ada salah seorang peserta di antara mereka. Pekan berikutnya langsung dia bawa 10 rak. Dan ternyata dia juragan telur. Saat ini saya panjar. Dia tidak mau memang kapal ya. Jadi intinya di sini ya jazakallahu khairan tadi harus dijaga semangat, kemudian saling menyemangati dengan
bergabung pada lingkungan yang bisa memotivasi kita. Dan itu betul Ustaz. Saya ingat sekali dulu di Sudan, kami juga ketika menyetor ke Syekh, ada teman yang betul-betul subhanallah, saya ingat sekali, jazakallah khairan hafizahullah, dari Ethiopia. Ya, itu yang bisa dikata mengontrol ya hafalan dan setoran kami. Ya, kalau tidak menyetor dalam sehari, bahkan dia ke kamar, dia tarik paksa, dia bilang, kau jauh-jauh ke sini, kenapa santai-santai seperti itu. Nah, jadi memang motivasi dan guru itu sangat berpengaruh ya, ditambah lagi dengan keluarga sebagaimana antum sampaikan tadi. Thayyib. Ustaz Rais, apa obsesi terbesar antum atau apa cita-cita antum sekarang yang antum masih berusaha untuk yang berkaitan dengan Al-Qur'an tentunya? Ya, apakah ada obsesi-obsesi atau seperti apa Ustaz? Ya, depan. Sebenarnya banyak Ustaz. Ya, saya terobsesi dari hadis Nabi SAW ya. Kata Nabi SAW, la hasada illa fisnatain. Ya, tidak boleh hasad kecuali 2 orang. Siapa itu? Rajulun atahullahul mal. Ya, seseorang diberikan harta, fa huwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia menginfakkannya siang dan malam. Wa rajulun atahullahul Qur'an. Dan seseorang yang diberikan Al-Qur'an, ya, fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dalam riwayat lain, fa yu'allimuhu. Ya, mereka mengajarkannya. Maka saya mencoba Ustadz, ini cita-cita kami ke depan ya, menggabungkan 2 ini ya, antara ahlul Quran dan ahlul mal. Ini doakan Ustadz ya. Amin, amin. Karena para sahabat saya lihat, Masya Allah, Abu Bakar ahlul Quran, Umar ahlul Quran, Utsman ahlul Quran, semua ini, dan ahlul mal juga itu. Ya, makanya saya ke sana Ustadz ya, cita-cita saya. Dan cita-cita terbesar saya memang dulu ya, saya mau jadi ulama ya. Cuma kan namanya ulama lama. Ulama jalannya lama. Nah, makanya anak-anak kami juga seperti itu. Walaupun jalannya itu masih ya ini semak belukar ini ya. Kita cuma bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah pertemukan ya kepada orang-orang yang ulama juga yang bisa membimbing kita juga. Alhamdulillah ya sudah ada beberapa jalan, cuma masih itu tadi ya, jalannya masih panjang ya. Makanya saya mengatakan apa yang saya bisa dulu ya, itu yang saya kerjakan. Apa anak-anak saya bisa berikan, saya berikan dulu ya. Insya Allah pasti akan ada jalannya itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra ya. Pasti akan ada jalan itu ya. Itu cita-cita terbesar saya Ustaz, karena ini sangat dibutuhkan oleh umat ya. Selain ulama itu tadi ya, orang kaya ya. Orang kaya bisa bermanfaat dengan hartanya dan bisa bermanfaat dengan ilmunya. Ini doakan Ustaz ya. Insyaallah bisa jadi orang terkaya di Indonesia, apalagi di dunia Ustaz. Masya Allah kan. Masya Allah. Terus jadi ulama. Dengan niat antum itu Rasulullah mengatakan wahuma fil ajri sawa. Ya, baik yang sudah kaya rajin berinfak atau yang baru niat kaya dan ingin berinfak seperti yang pertama, kata Rasulullah, wahuma fil ajri sawa, dan kedua-duanya itu sudah mendapatkan pahalanya. Ya, baru diniatkan saja itu sudah sangat berpahala Ustaz Rais, apalagi kalau bisa terwujudkan nanti insyaallah. Apalagi ada Ustaz Harma ini, Masya Allah, kita kunci memang mungkin Ustaz ini, pokoknya Ustaz harus bimbing kita ini. Jangan dibiarkan kita jalan ini sendiri. Ya, betul. Jadi Masya Allah, antum nanti ini siap membackup segala kebaikan biidznillah. Ya, dan saya teringat sekali antum banyak membantu dulu ya, kita terutama di BP2TK sempat. Betul. Kami juga ini dulu sempat berkolaborasi dengan Ustaz Rais walaupun tidak terlalu lama. Ya, dan semoga ke depan kita semakin bisa berkolaborasi. Siap, Ustaz. Baik dalam niat cita-cita yang pertama, begitu pula cita-cita yang kedua insyaallah. Biiznillah. Amin. Masya Allah. Ustaz Rais, terakhir mungkin ada pesan, ingin sekali rasanya berlama-lama Ustaz, tapi waktu membatasi kita ini, ya mungkin ada pesan terakhir antum ingin sampaikan. Setelah itu kami akan meminta kembali dari adik-adik ini, mungkin antum yang tunjuk siapa yang bisa menutup podcast kita, melantunkan bacaan Al-Quran atau matan ilmiah atau nasyid ya. Antum bisa arahkan mereka. Sebelumnya antum kasih dulu pesan terakhir. Ya, jadi teman-teman yang Subhanahu wa taala ya. Jadi pertama, hiduplah bersama Al-Qur'an insyaallah. Ya, siapa yang hidup bersama Al-Qur'an, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hidupnya. Ya.
Masya Allah. Itu yakin aja itu. Walaupun sekarang belum masih bingung bagaimana jalannya ya, di mana kita berada, tapi yang paling penting niat dulu, tekad dulu ya. Karena innallaha samiun basir. Allah pasti melihat, Masya Allah. Allah pasti mendengar apa yang kita Masya cita-citakan. Allah. Dan itu mudah bagi Allah ya. Kalau Allah mampu menghancurkan dunia ini satu kaligus dengan sekejap aja, apalagi mau mensukseskan kita yang mudah banget itu ya. Betul, Nah itu dulu betul. Ustaz, kalau kita sudah pilih jalan yang tepat ya, istiqomah ya, kemudian banyak berdoa ya. Masya Allah. Insya Allah Masya Allah. Ustaz ya. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam Ustaz, Masya Syukran Allah. lakum. Mungkin kita Baik, mari kita mengaji tutup. ya. Siapa ya yang Mungkin bisa kolaborasi ya, kita apa ya, perdengarkan surah lagi? apa? Ya, kolaborasi bisa. Ya bisa surah Bersama-sama. Rum ya. Zema. Ya. Mama bisa. Oh, berarti 3 aja ya. Kita akan mengaji Ustaz ganti-gantian satu-satu ayat lah. Ya. Surah Rum ya. Ya. Mas ya. Ya. Oke. Dan ini ya. kebiasaan antum ya, hampir setiap saat begini ya, cara murajaah bersama begitu ya. Ya jadi kadang kalau ada waktu-waktu senggang, waktu-waktu apa ya kita begini Ustaz ya. Ayo Ya. ganti-gantian ya. Kadang Masya Allah. itu kalau bosan murojaah sendiri-sendiri ya. Ayo sama-sama. Ya sama-sama. Masya Allah, Siapa Masya yang Allah. siapa yang salah dia berdiri. Jadi bermain Ustaz. Jadi siapa yang satu Masya berdiri. Allah, Masya Kalau sudah benar diri lagi. Oh salah lagi ya berdiri lagi. Masya Allah. Ya. Ya Coba, baik. tafadhalu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Wah. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Ya, alhamdulillah Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, Masya Allah ya. Masya Allah, semoga Allah ya, pokoknya Masya Allah. jangan lepaskan kami. Amin. Terus Semoga Allah mencurahkan keberkahan pada keluarga antum. Saya tidak bisa membayangkan betapa sakinahnya, betapa indahnya keluarga yang di rumah itu setiap saat dilantunkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, kalau saja Rasulullah mengatakan fa inna asyaitana yanfiru min baitin tuqra fi suratul Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Apalagi kalau semuanya bersahut-sahutan antara menghafal, murajaah dan membacakan ayat-ayat Al-Quran ini tentu merupakan surga dunia yang tidak bisa digambarkan, dilukiskan kecuali yang telah merasakannya. Semoga keluarga-keluarga muslim yang lain juga bisa mengikuti langkah-langkah antum. Ustaz Rais, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, sudah datang berbagi bersama dengan kami. Ya, sebenarnya masih banyak lagi yang kita mau bongkar, tapi insyaallah di kesempatan yang lain. Syukran Ustaz ya. Syukran Nak Muad semuanya. Kita lanjutkan part 2 di Qasim Ustaz ya. Insyaallah. Ahlan wa sahlan wa marhaban habibi. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Baik, para pemirsa sahabat, syukran. Para pemirsa sahabat Al-Quran, demikian bincang-bincang kita bersama dengan Ustaz Rais Ghanna, salah seorang hafidz Quran dan
subhanallah, anak-anaknya juga mengikuti jejak beliau menjadi para penghafal Al-Quran. Semoga kita semua juga bisa meneladani ya jalan beliau biiznillah, dan Allah menggabungkan kita bersama dengan keluarga kita dalam kafilah para penghafal Al-Quran insyaallah. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, jazakallah khairan. Masya Allah. Syukran. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya